Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang umbi-umbian dan sumber pati lainnya. Ada beberapa macam umbi-umbian yang akan kita uraikan dan juga sumber pati lainnya. Sedangkan sumber pati lainnya yang dimaksud adalah sagu dan sukun. Kenapa kita perlu membahas atau mempelajari bahan ini? Karena ketersediaannya yang memang dapat dikatakan cukup banyak, namun pemanfaatannya masih rendah. Yang pertama-tama adalah mengenai sagu. Sagu sendiri ya sangat luas lahannya, sekitar 5,5 juta hektar. Adapun pemanfaatnya ini hanya 5%, artinya potensial sekali untuk terus kita olah ya. Pohon sagu sendiri itu relatif bisa dikatakan tidak terpengaruh oleh iklim, apakah dia musim hujan ataupun musim kemarau. Artinya ini bisa menunjang atau mendukung ketahanan pangan kita. Pemanfaatan sagu ya sudah cukup banyak ya, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, sebagai makanan tambahan, dan juga sebagai bahan baku industri, artinya diolah menjadi bentuk lain yang digunakan untuk keperluan industri. Ini yang perlu kita lihat. Mungkin kita pernah mengetahui ada yang namanya papeda ya, kemudian beberapa olahannya lainnya. Keunikan dari sagu ini memiliki pati yang mengandung resisten stat atau pati resisten. Pati resisten ini ketika kita konsumsi atau masuk ke usus, dia itu tidak dicerna, sehingga bisa dikatakan merupakan serat pangan. Karena berbeda dengan karbohidrat lainnya yang gula sederhana, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, maka ketika kita tidak beraktivitas, karbohidrat yang menjadi gula itu kemudian tidak menjadi energi, maka menjadikan jaringan lemak, atau kemungkinan juga ketika kadar gula tinggi, maka kita berpotensi mengundang atau istilahnya mengalami diabetes. Nah, indeks glikemik pada sagu ini rendah karena adanya pati resisten tersebut. Untuk skala industri, pati ini digunakan bisa sebagai puding, sebagai pengental, dan lain-lainnya. Setelah sagu, bahan berikutnya adalah sukun, yang merupakan tanaman yang dikategorikan tergolong buah nangka-nangkaan ya. Sukun ini merupakan buah klimakterik yang artinya tetap mengalami proses matang sehingga cepat sekali mengalami pembusukan. Sehingga ketika sukun ini kita potong, adanya kemungkinan terjadinya browning karena aktivitas enzimatis yang dimilikinya. Sukun sendiri ketika diolah menjadi tepung, dia itu kadar lemaknya rendah dan juga bebas gluten karena tidak tergolong dari kelompok gandum atau serealia. Artinya cocok buat kita yang memang memiliki atau istilahnya peka atau resisten terhadap yang namanya gluten, sehingga ini bisa dikatakan bebas gluten. Selain itu, indeks glikemik dari sukun ini terbilang rendah. Sukun sendiri sebetulnya sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Hal ini dapat dibuktikan pada relief atau pahatan yang ada pada Candi Borobudur, yang secara detail digambarkan buahnya, pohonnya, dan juga daunnya. Artinya kemungkinan besar konsumsi sukun itu memang sudah lama. Namun ini perlu kita bangkitkan kembali penggunaan sukun sebagai olahan bahan makanan apapun. Sukun tidak berbiji dan memiliki tekstur yang sangat empuk, sehingga ketika orang Eropa pernah menjelajah daerah Asia Tenggara ataupun daerah tropis yang ditumbuhi sukun, mereka menikmatinya atau merasakan sebagai
teksturnya seperti buah roti, seperti roti, sehingga mereka pun menyebutnya sebagai breadfruit, artinya buah roti. Sukun sendiri memiliki karbohidrat yang cukup tinggi. Dari sini adanya karbohidrat yang cukup tinggi ini, maka dia itu umumnya diolah menjadi tepung ya. Selain diolah ketika menjadi sukun rebus ataupun mungkin sukun goreng ataupun stik sukun, kita bisa mengolahnya, bisa menjadi donat, bisa menjadi sebagai cake atau bolu yang bisa dicampurkan ketika sukunnya itu dalam bentuk tepung. Selanjutnya, setelah kita bicara mengenai sumber pati lainnya yaitu sagu dan sukun, maka kita akan membahas berkaitan dengan umbi-umbian. Berdasarkan survei dari kuesioner yang kemarin kalian kerjakan, ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari kalian itu ternyata pernah atau mencoba atau mengkonsumsi singkong, kemudian kentang dan talas. Adapun umbi-umbi lainnya itu yang ternyata banyak sekali ya, kita belum kenal, itu belum pernah kalian coba kecuali beberapa dari kalian. Bahkan ada umbi yang sama sekali belum pernah kalian coba, yaitu umbi taka. Adapun umbi yang lain seperti gadung, garut, kimpul, gembili, uwi itu walaupun sedikit sudah pernah kalian rasakan. Umbi sendiri merupakan bagian utama tumbuhan yang bentuknya besar ya, yang digunakan oleh tumbuhan itu sebagai atau cadangan zat gizi dalam bentuk karbohidrat. Di sini bisa kita lihat bahwa yang namanya umbi-umbian ini umumnya berada di dalam tanah. Pembagiannya sendiri ada umbi batang dan umbi akar. Meskipun demikian, nanti akan kita sampaikan bahwa ternyata ada umbi-umbian yang berada di atas tanah. Umbi-umbian sendiri merupakan sumber karbohidrat terutama pati dengan indeks glikemik yang juga terbilang rendah. Pemanfaatannya atau pengolahannya juga sangat beragam. Apakah itu bisa diolah menjadi stik ataupun diolah menjadi bentuk beras sintetis atau beras analog ya, dengan mencampur beberapa umbi-umbian menjadi bentuk beras. Kemudian bisa diolah juga menjadi dalam bentuk mie ya, mie basah ataupun mie kering, atau bisa diolah juga dalam bentuk berbagai macam ragam kue ataupun bolu kukus kah, ataupun mungkin rotian. Pembagian jenis umbi sendiri tergolong ada dua sebetulnya, yaitu umbi batang dan umbi akar. Umbi batang adalah ketika umbi itu diperoleh dari yang sebetulnya merupakan modifikasi dari batang. Selanjutnya yang berikutnya adalah umbi akar. Perbedaannya antara umbi batang dengan umbi akar adalah kalau umbi batang itu memungkinkan perbanyakannya secara vegetatif. Artinya ketika ada umbi batang contohnya seperti kentang, maka akan ada tunas-tunas di bagian umbi tersebut. Ini menandakan dia umbi batang. Tapi ketika tidak ada tunas sama sekali, itu menandakan ini adalah umbi akar. Artinya ketika kita mau menanam umbi akar, tentu saja tidak bisa menanam umbinya. Tapi kalau yang umbi batang kita bisa menanam umbi, maka akan menjadi tanaman yang selanjutnya berkembang. Nah, pada umbi batang sendiri ternyata ada yang memang membesar itu di dalam tanah, tapi ada juga yang ternyata menggantung di udara sehingga dikatakan sebagai umbi udara, namun tetap dikategorikan sebagai umbi batang. Umbi akar itu contohnya adalah singkong ya, wortel. Adapun yang umbi batang itu mungkin sudah kalian sering tahu, yaitu kentang, ubi jalar dan lain sebagainya. Adapun yang dikategorikan umbi batang namun termasuk umbi akar adalah uwi dan gembili. Nah,
Selanjutnya adalah karakteristik umum dari umbi-umbian inilah dia itu memiliki flavor yang kalau kita olah, entah itu dia direbus, dikukus atau lainnya, itu memiliki aroma yang sangat khas dan enak gitu. Karena ada aktivitas atau istilahnya reaksi Maillard ketika olah terjadinya adanya fraksi protein dan kemudian adanya fraksi karbohidrat, yaitu berupa gula, akan membentuk reaksi Maillard yang menimbulkan rasa enak dari umbi-umbian yang kita olah ini. Sedangkan teksturnya itu memang pada saat segar itu saya keras, tapi ketika kita sudah kukus atau mungkin kita rebus atau mungkin yang lain, maka teksturnya menjadi empuk dan sangat empuk, sehingga cocok aplikasinya digunakan untuk berbagai macam bahan makanan. Lalu penampakan yang memang akan tetap stabil, misalnya ketika itu umbinya berwarna ungu, maka aplikasinya ketika ditambahkan juga akan tetap berwarna ungu. Ini menambah warna-warni dari makanan kita. Dan juga warna-warna yang ada pada umbi-umbian ini menandakan komponen tertentu yang dimilikinya. Contoh misalnya ada yang berwarna ungu, maka dikategorikan atau bisa kita simpulkan dia mengandung antosianin. Lalu kalau berwarna kuning atau oranye, maka ada kemungkinan dia mengandung beta karoten. Nah, ini contoh misalnya ada umbi yang direbus saja, ataupun singkong yang diolah rebus juga, mungkin dipakai kelapa. Mungkin dari kalian atau kita nggak terlalu suka, tapi kalau udah ada kata-kata Thailandnya, singkong Thailand, barulah kalian makan. Artinya perlu kita modifikasi. Tapi kalau bisa jangan namanya singkong Thailand, mungkin perlu singkong limo ataupun ubi limo, jadi lebih enak, lebih kulinernya lebih nyata bahwa ini milik kita. Jangan singkongnya dari Indonesia tapi namanya singkong Thailand, kok bisa gitu. Selanjutnya yang penting atau pokok dari umbi-umbian ini adalah agar penggunaannya itu meluas, adalah dia itu diolah lebih lanjut ya, menjadi bentuk tepung atau pati. Perbedaan tepung atau pati adalah kalau tepung itu diolah keseluruhan, adapun pati merupakan ekstrak dari karbohidrat yaitu patinya. Ini berbeda, sehingga kita harus bisa apakah ini tepung, apakah ini pati. Nah, pada umbi-umbian ini secara umum diolah sebagai pati. Sama halnya juga dengan sagu, itu diolah dalam bentuk patinya. Kemudian umbi-umbian ini agar luas pemanfaatannya diolah menjadi pati. Lalu bagaimana kita mengolah atau mengekstraksi pati dari umbi-umbian ini? Ini bisa pertama-tama tentu saja kita bersihkan ya, kemudian dilakukan pemarutan. Setelah dilakukan pemarutan, kita memeras tentu saja dengan menambahkan air. Lalu air perasannya disisihkan. Air perasan itulah yang nanti kita endapkan. Mungkin pada mungkin sekitar 8 jam kemudian ya, atau semalaman gitu, maka pati yang ada pada air perasan itu akan mengendap. Nah, endapan itulah yang disebut dengan pati, atau mungkin yang kita kenal sebagai tepung, padahal itu adalah starch atau pati, namun kita secara umum menyebutnya adalah tepung. Kemudian endapan pati ini kita cuci berulang kali, karena airnya itu yang tadinya keruh ya, sampai jernih ya. Ketika sudah jernih, maka bisa kita sisihkan air dari endapan ini. Lalu pati yang kita peroleh selanjutnya kita keringkan, maka kita peroleh pati kering yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan, apakah itu membuat donat, membuat kue, membuat bakwan dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh dari umbi-umbian yang kita perlu ketahui ya. Yang pertama ini gadung. Gadung ini ada 2 jenis, yaitu gadung putih dan gadung kuning. Gadung ternyata memiliki kandungan yang beracun gitu. Artinya
untuk pengolahannya kita harus betul-betul tahu bagaimana cara mengolah gadung ini. Dia itu mengandung alkaloid ya, dioskorin, saponin yang beracun, sedangkan dioskorin yang tidak beracun. Bukan berarti ini tidak bisa kita konsumsi. Ini tetap bisa kita konsumsi, tentu saja dengan pengolahan tertentu. Berikutnya adalah umbi Garut. Namanya Garut, tapi bukan berasal dari Garut ya. Kebetulan namanya umbi Garut. Ini sebetulnya sudah cukup banyak diaplikasikan, terutama pada makanan-makanan MPASI atau makanan balita. Mungkin kalian bisa lihat produk-produk biskuit bayi itu seringkali ada yang namanya ditambahkan arrowroot ya, arrowroot, bahasa Inggrisnya arrowroot, itu artinya ditambahkan karot karena daya cernanya yang sangat baik, istilahnya mudah dicerna sehingga cocok terutama untuk sebagai makanan bayi atau bahkan juga orang sakit. Ini bisa diolah dalam bentuk keripik ya, atau chips Garut yang berserat-serat. Ini sebetulnya tanaman ini dari umbi Garut mirip sekali dengan tanaman rimpang atau tanaman jahe. Indeks glikemik dari Garut ini juga terbilang rendah. Ini juga digunakan dalam beberapa macam olahan, apakah itu puding ataupun juga sebagai pengental. Di sini bisa kita lihat beberapa olahan yang sudah ada di masyarakat untuk mengonsumsi Garut ini. Selanjutnya adalah umbi porang. Umbi porang ini sangat umum olahannya di Jepang ternyata. Padahal kita banyak sekali sumber atau umbi porang yang kita hasilkan. Bahkan ada beberapa cerita seorang pemulung itu alih profesi menjadi petani porang, kemudian diekspor chip porang itu dalam bentuk keripik ya ke Jepang. Kenapa dibentuk atau diolah chip? Karena nanti dari chip ini akan diekstrak ya glukomanannya ya. Karena memang porang ini mengandung glukomanan. Glukoman ini merupakan serat pangan ya. Dia bisa membentuk gel, bahkan tingkat pengembangan yang sangat besar, yaitu mencapai 200%. Artinya dari sedikit glukomanan maka akan membesar menjadi 200%-nya. Juga keunikan dari glukomanan ini dari umbi porang ya adalah bisa membentuk gel ya. Kemudian ada beberapa jenis sebetulnya umbi porang ini, ada porang putih, ada porang kuning. Akan tetapi sebagaimana halnya dengan umbi-umbi lainnya, ternyata umbi-umbian ini memiliki kandungan yang bisa dikatakan beracun. Contohnya misalnya pada adanya kalsium oksalat pada porang, dan ini perlu dinetralisir. Ada beberapa contoh olahan yang umum di Jepang ya, yaitu ada shirataki noodles, mie shirataki. Ini kalian makan mie tapi kalorinya rendah gitu. Artinya kalau kalian suka makan ini ya nggak gemuk lah gitu. Atau juga bentuk konjaku ya. Kalau dikenal ini olahan dari umbi porang adalah konjaku, apakah bentuknya blok ya ataupun nanti bentuknya mudah seperti ini. Ini kalau di Indonesia masih belum terlalu umum untuk mengolah porang ini. Artinya peluang bagi kita untuk menjadikannya sebagai bahan makanan olahan. Baik, umbi yang berikutnya adalah kimpul ya. Kimpul ini termasuk atau dikategorikan umbi yang keluarga talas ya. Karena memang secara pohonnya juga mirip dengan talas ya. Kemudian dia juga sumber karbohidrat dan kalium sedikit, atau bisa mengandung beberapa vitamin dan juga mineral. Ini bisa kita ekspor sebagaimana halnya talas, karena ini merupakan keluarga talas-talasan. Ada beberapa contoh olahan yang sudah diaplikasikan berkaitan dengan kimpul ini, apakah dibuat stik ya dan juga dibuat keripik. Artinya masih potensial
untuk diolah menjadi berbagai macam ragam makanan lainnya. Selanjutnya ganyong. Ganyong ini ya tanamannya mirip seperti rimpang, jahe, lengkuas, kunyit dan sebagainya ya. Ada dua jenis ganyong, yaitu ganyong merah yang kandungan patinya rendah, sedangkan ganyong putih kandungan patinya itu terbilang tinggi ya. Umbi ganyong sendiri mengandung saponin, flavonoid dan polifenol. Ini artinya komponen ini merupakan antioksidan, artinya dia bisa berperan atau berpotensi fungsional kesehatan, entah mengobati penyakit tertentu ataupun juga sebagai antioksidan, menangkap radikal bebas. Ganyong juga mengandung protein, vitamin B1 dan vitamin C. Bisa kita lihat beberapa olahan yang bisa kita aplikasikan, entah dari bentuk cookies, mie dan lain sebagainya. Berikutnya adalah gembili. Gembili merupakan bentuk umbi udara ya. Bentuknya lonjong, ada juga bentuk yang bercabang. Permukaan umbinya licin, warna kulit umbi dari krem sampai coklat muda ya. Nah, ini ada beberapa olahan gembili, mulai dari gembili itu kita rebus saja, atau mungkin beberapa bentuk fruit bar atau snack bar ya, yang bisa kita konsumsi atau olah. Artinya ini juga potensial untuk kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Berikutnya adalah ubi jalar. Keunikan dari ubi jalar ini ternyata memiliki warna yang beraneka ragam. Sebetulnya beberapa umbian pun ada yang memiliki warna yang beraneka ragam juga. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya ungu, oranye, merah dan lain sebagainya. Sehingga ini menandakan masing-masing warna dari umbi atau ubi jalar ini ada komponen tertentu yang atau istilahnya dominan yang dimilikinya, terutama pigmen. Yang pigmen itu umumnya merupakan antioksidan yang memiliki karakteristik warna tertentu dari berbagai macam bahan pangan nabati. Adapun pada ubi jalar ini ada mengandung karbohidrat yang dikategorikan merupakan oligosakarida yang bisa menyebabkan perut kita kembung atau flatulensi, yaitu gula-gula stachyose, raffinosa dan fat viscosa. Ini yang menyebabkan dia itu menyebabkan flatulensi. Kenapa? Karena tubuh tidak dicerna atau dipecah oleh enzim di tubuh kita, karena tidak ada. Akhirnya itu dipecah atau dimakan oleh bakteri yang ada pada pencernaan kita. Nah, akibat dari pencernaan itu oleh bakteri ataupun mikrobioma usus akan menimbulkan atau menghasilkan gas, sehingga inilah yang menyebabkan flatulensi. Lalu bagaimana menghilangkan? Kalau menghilangkannya, olah istilahnya proses umbi-umbian ini dengan matang. Itu saja sih sebetulnya untuk menghilangkan atau meminimalisir adanya flatulensi pada ubi jalarnya. Kita mengolahnya itu betul-betul matang. Selanjutnya ini ada beberapa umbi-umbi lainnya, ada mungkin ratusan atau mungkin ribuan umbi-umbian yang belum kita perkenalkan. Mungkin dari daerah kalian bisa kalian explore apa sih umbi yang belum disebutkan di mata kuliah ini ya. Ini beberapa contoh, misalnya umbi taka. Sepertinya berdasarkan survei tidak ada satupun yang pernah mengonsumsi umbi taka. Tapi kalau talas atau taro ya, itu kan ada snacknya, taro snack ya, artinya dia itu berasal dari taro. Ini singkong, karena sudah umum singkong sendiri ada mengandung racun yaitu cyanida. Ada beberapa, tidak semuanya, ada kategori-kategori singkong yang memiliki cyanidanya tinggi, sedang ataupun juga rendah. Tentu saja yang dijadikan atau dikonsumsi adalah yang kandungan cyanidanya itu
sedang atau rendah. Kemudian singkong ini ada kategorinya juga, mana singkong yang dibuat keripik, mana singkong yang direbus bisa merekah. Itu ada beda-bedanya ternyata. Istilahnya kalau kita ingin bikin singkong Thailand gitu kan, gantilah singkong limo ya, itu merekah lalu kalian kasih santan, nah itu artinya jenis yang lain gitu. Yang berikutnya adalah kentang, yang merupakan umbi yang sangat umum, bahkan di negara Eropa ini merupakan bahan makanan pokok ya. Dan ini saya tekankan, artinya apapun umbi-umbian berpotensi untuk menjadi bahan makanan kita dalam keseharian di luar nasi, dengan memiliki manfaat yang lebih besar. Contoh, bebas gluten, indeks glikemik rendah, artinya bisa membantu atau menjaga kesehatan kita. Baik, demikian paparan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalian akan diberikan beberapa post-test untuk mereview hasil dari paparan ini. Baik, mohon maaf bila ada kekurangan selama penyampaian materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.